Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan buat video jargon pamungkas tentang topologi berikut ya. Dan ini topologinya masih ada di bawah sini. Nah, mungkin kita bakal fokus ke topologi pada 4 server ini. 2 server dan 2 DNS maksudnya, sorry. Dan pada konfigurasi routing OSPF-nya. Jadi pada lab kali ini kita bakal ngebuat dari sebelah kiri atas dulu ya. Setelah dibuat nanti bakal kita sambungkan lalu bakal kita konfigurasi. Nah pada topologi ini kita bakal menggunakan router 2911 yang ini ya. Dan kalau kita lihat di sini kita pakai yang namanya kabel fiber optik. Jadi kita harus masukkan port fiber optik dalam si routernya. Kita matiin dulu. Jadi sebelum nambahin modul kita harus matiin terlebih dahulu. Dan ini modul buat fiber optiknya. Wadah buat port dari fiber optiknya. Oke, jangan lupa nyalain lagi. Nah, setelah itu mungkin kita bisa copy aja dari si routernya sehingga memudahkan ya. Karena kalau hanya untuk nambahin port fiber optik itu kayak apa ya? Mengulur waktu terlalu lama. Jadi untuk efisiensi dan agar uh, tidak kelamaan juga. Di sini kan ada kalau nggak salah 1 di sini. Oke, satunya di sebelah sini. Kita copy dulu ke sini. Aduh. Nah, ke sinian. Kita copy lagi, kita taruh untuk yang server bawahnya. Dan untuk selanjutnya kita taruh untuk yang di sebelah kanan. Nah, kurang lebih seperti ini ya nanti bentuknya. Jadi ini server, ini router yang kita tadi letakkan, dan sini yang sebelah kanannya posisinya kayak gini, sama ya. Jadi sama-sama konfigurasinya OSPF juga. Jadi kita taruh pada kedua region ini, region kuning dan juga region ini ya. Oke. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengambil server. Servernya taruh sini, begitu juga dengan yang di bawahnya. Nah, mungkin kita kasih nama dulu ya dari si router-routernya ini biar memudahkan kita juga. Jadi di sini ada server PT iat.com nama servernya. iat.com. Kalau yang di bawahnya itu Tricom. Oke. Dan selanjutnya kita kasih nama R1, R2, R3, R4, ini 5, lalu yang ke sini itu router 6. Nah, baru dari sini itu mulai dari router 7 ya. Ini 89. Yang ini 10. 11, lalu yang ini adalah 12. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Karena kita bakal berfokus pada region 1. Jadi region 1 selesai baru kita mungkin bisa pindah ke region berikutnya. Nah, pada topologi itu
Jadi di sini kita nyambungin server ke router 0 itu atau router 1 ya kalau di sini dengan kabel cross ya kalau nggak salah. Ya cross base Ethernet 0 ke gigabit Ethernet 00. Jadi sama-sama 0 biar kita enak nantinya. Lalu kabel fiber optik itu dari router 1 ke router 2 lewat interface 0000 semua ya. Lalu dari sini router 1 ke router 4 lewat gigabit Ethernet 010. Jadi biar samaan. Mungkin kita bisa perbesar ya. Oke. Yang ini juga. Oke. Untuk selanjutnya ini dari router sini. Oh, oke. Dari router 2 lewat 010 aja ke router 3 lewat 010 juga. Lalu dari router 4 ke router 3 ke router 3 ya 3 aja 3 ke router 5 sorry ke router 5 itu lewatnya 030 ya 030. Lalu dari router 4 ke router 2 itu lewatnya 020 biar samaan nih tuh. Kalau dari router 5 ke router 3 itu lewatnya yang tersisa tinggal 0000 dengan 020 ya berarti 0000. Nah, kesininya baru 020. Oh iya, dari ini nggak bisa ya? Aduh. Kita ulang. Jadi kita hapus. Ini dengan ini itu ketemunya di 020. Lah ini sisanya berapa ini ya? 030 masih sisa di router 6 jadi 0 ketemunya di 030. Kurang lebih seperti ini untuk topologi dari si server IETCOM pada region 1 ya. Selanjutnya kita bakal hubungkan dari region atas ini punyanya server IETCOM dengan server Tricom. Itu masuk dari router sini, router 4 ke router 8 ya berarti. Kita pakai router 4, sisanya dari 012 000 ya sisanya. Oke, ke router 000 juga berarti. Yang ini sisa 010. Lewatnya berarti 010 juga biar enak. Lalu dari sini ke sini itu lewatnya 010 ya. Dari sini ke sini lewatnya baru 000. Dari router 8 ke router 10 itu lewatnya 020. Oke, selanjutnya dari router 8 ke router 9 itu lewatnya 020 030 ya salah. Kita atur ulang biar sama interface-nya biar kita nggak riuh nantinya. Di router sini ke ini pakai satu aja. Lalu dari sini ke router 11 itu pakai 000. Lalu dari router 11 ke 12 itu pakai yang 200. Kalau dari yang salah. Kita pengen 3 aja biar interface 2 buat si router 9 ya, biar tidak ada perbedaan port gitu. Kita pengen 3. Lalu dari router 9 ke router 2. Jadi ketemunya di 2 ya, router 9 ke router 12 itu ketemunya di 2.
Dan untuk oke, mumpung belum kita kasih IP, kita rapiin dulu agar rapi tentunya. Ethernet 1 ke gigabit Ethernet 00. Nah, kurang lebih seperti ini untuk topologi dari region 1. Nanti kita tinggal kasih kotaknya aja, cuman terakhiran aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya untuk sebelah sini mungkin kita anggurin dulu aja karena kita bakal ngisi IP address-nya terlebih dahulu dari si server PT Ietcom. Jadi untuk server sendiri di sini saya kasih IP 10.1.10.10 dengan subnetnya 255.255.255.0 yaitu /24 ya. Lalu default gateway-nya tuh nanti kita isi nanti. Jadi ya default gateway itu nantinya kita bakal ngeliat dari si router 1 di interface gigabit Ethernet 00-nya. Cuman berhubung belum kita isi, boleh deh kita isi. Sebentar, ini ada gangguan. Nah, kita bakal isi di sini yaitu 10.1.10.1. Ini nantinya gateway dari si servernya. 10.1.10.1 berarti kita langsung pindah ke router 1, enable, kita bakal isi gigabit Ethernet 0/0-nya dulu ya. Configure terminal. Boleh deh hostname kita CR1. Lalu selanjutnya kita bakal masuk interface gigabit Ethernet 0/0. Oke, kita isi IP address yaitu 10.1 dengan subnet 255.255.0. Enter, no shutdown jangan lupa, dan kita tambahkan description yaitu R1 ke server agar kita tuh nggak bingung ya ngelihatnya. Kalau semisal ini ketimpa-timpa, nama portnya ini timpa-timpahan, jadi kan kita bingung tuh. Jadi kita bisa langsung lihat show running config arah dari portnya itu kemana, seperti itu. Kita exit. Lalu hal selanjutnya yang harus kita konfigurasi yaitu dari R1 ke R2 lewatnya G000. Nah, kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0. Interface punyanya si kabel fiber optik tadi ya. Lalu di dalamnya kita bakal berikan IP address. Nah, IP address ini yang nantinya kita bakal gunakan untuk routing SPF ya. Jadi di sini saya akan menggunakan network itu 172.16.1.0/24. Kalau yang server tadi kan 110.1.10.0/24 kan. Dan kalau yang ini kita pakai yang 1.0. Dan di sini mungkin kita bakal pasang 1 dan juga di sini titik 2 ya. Nantinya biar lebih rapi gitu maksudnya. Ini 1, ini 2 dengan ininya networknya yaitu 1.0. Oke, langsung kita isi 172.16.1.0/1 dengan subnet 255.255.255.0, lalu no shutdown. Oke, lalu selanjutnya kita isi description ya biar kelihatan dari R1 tuh mau kemana. Ini opsional aja ya biar kita ngeliatnya enak. Exit ya terusan. Lalu kita bakal pindah ke interface G010 ya untuk ngisi dari R1 ke arah R4-nya. 0, oke. Baru masuk, lalu IP address 172.16. Nah, pada kali ini kita bakal menggunakan network 172.16.2.0 ya. 2.0/24.
Jadi network yang akan kita gunakan pada sisi sebelah G010 ini 2.0 ya. 2.1 sorry. Dengan subnet 255.250. No shutdown. Lalu jangan lupa description-nya 1 ke R4. Lalu exit. Nah, ini udah selesai konfigurasi pengisian IP address pada router 1 ya, baru dari router 1. Oke, jangan lupa ini kita copy aja angka 1 dan angka 2-nya. Kita taruh sebelah sini. Nah, konfigurasi IP berikutnya mungkin kita pindah ke router 2 terlebih dahulu. CLI ya. Lalu berikutnya kita bakal masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita bakal isi hostname-nya dulu deh. R2, baru masuk ke interface gigabit Ethernet 000. Lalu IP address 172.16.1.2 dengan subnet 255.255.0. No shutdown. Si description yaitu R2 R1. Lalu exit. Lalu berikutnya mungkin kita bakal beralih ke R2 ke R3 atau ke R4. R3 dulu deh. R2 ke R3 ini makanya dari interface gigabit Ethernet 0/1/0 ya. Lalu di sini kita bakal pakai IP dengan networknya yaitu 3.0. Mungkin kita kasih IP-nya dulu deh biar kita tidak belibet ya. Dan sini kita kasih, mana yang ngasihnya biar enak. 44 di sini 4. Lalu di sini sebenarnya agak ini sih kebanyakan sih, atau kita kasihnya gini aja deh. Ini kita hapus. Oke, delete. Kita pakai metode ini aja satu-satu. Lalu 1-2. Oke, jadi kan tahu juga kan nggak harus ngetik dari 17216 karena ini kan udah ada patokannya yaitu ini 2 ya tadi kalau nggak salah. Nah, ini 3. Oke, jadi kita bisa letakkan di garis-garisnya tanpa memenuhi tempatnya. Oke, 3132 dari interface 0/1/0 yang arah ke router 3 dari router 2. IP address 172.16.3.1 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu description yang kita letakkan dari R2 ke R3. Lalu exit. Dan hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dari R4 ke R5 terlebih dahulu. Dan di sini kita lewatnya yaitu pakai IP 4 ya. 4.1 dan 4.2. Oke, sudah. Selanjutnya dari sini ya, router 4.
no, biar langsung ini masuk enable, lalu configure terminal, lalu hostname nya kita ubah jadi R4 terlebih dahulu biar kita enak lihatnya. Lalu berikutnya kita bakal isi interface-nya, yaitu G0 0/3/0 dengan IP untuk R4 ini 162.168.1.1.4.1 ya. Kalau subnetnya 255.255.0. Hah? Oh, kurang IP address ternyata. Lalu kita no shutdown, lalu kita isi description-nya R4 ke R5, lalu exit. Lalu berikutnya hal yang harus kita lakukan adalah dari si router 5-nya. Sebentar, dari router 3. Router 3 ini udah kita konfigurasi belum ya? Belum. Dari tadi kan udah di router 4 kita konfigurasi, dan di router 2 sudah kita konfigurasi untuk G010-nya. Jadi kita bakal pindah ke router 3. Kalau kalian mau sekaligus juga boleh, misal dari satu router ini ada beberapa jalur, lalu kalian konfigurasi juga boleh. Cuman kalau saya satu-satu ya. Jadi dari router 2 ke sini dulu, kalau sini udah dari router 4 ke sini dulu, kalau sini lah baru ke sebaliknya. Lalu hostname R3. Kalau masuk ke interface gigabit Ethernet 010, lalu IP address-nya 172.16.3.2 dengan subnet 25.25.0, lalu no shutdown, lalu description-nya R3 ke R2, lalu exit. Nah, mungkin hal berikutnya yang bisa kita konfigurasi yaitu dari router 3 ke router 6. Kita makainya 5.1 karena 5.1 belum. Kenapa enggak ini aja ya? Yang bawah aja yang pakai 5.1 karena dari 5 ya, dari router 5 ke router 6 itu pakainya 5.1. Sedangkan dari router 3 ke router 6 itu pakainya 6.1 dan 6.2. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin kita sekaligus isi buat router-router yang IP-IP yang ini. Dari 7.1 kita taruh sini. Lalu 7.2 kita taruh sini. Lalu dari ini 8.1 dan ini 8.2. Oke, masih merekam. Oke, masih merekam ya. Udah kita atur IP-IP-nya, jadi kita tinggal konfigurasi berikan IP-nya terlebih dahulu. Oke, setelah kita masuk itu kita bakal masuk ke 0/3/0. IP address-nya yaitu 172.16.6.1 dengan subnet 255.255.0. Lalu no shutdown, lalu description-nya itu R3 ke R6, lalu exit, lalu langsung saja kita pindah ke G000-nya, interface gigabit 0/0/0 dengan IP-nya yaitu 72.16.8.2 ya, dengan subnetnya 124 juga. No shutdown, lalu exit. Dan untuk router 3 ini harusnya udah semua ya. Ke router 2 udah, ke router 3 ke router 5 udah, ke router 6 udah.
Oke, kita bakal pindah ke router 2. Kita lengkapi untuk si router 2 terlebih dahulu. Ke 0/2/0 IP address yaitu 192.16.7.2 dengan subnet yaitu 25.25.25.0. No sudah. Lalu kita isi description-nya R2 ke R4. Kalau exit. Oke, R2 R4 udah, R2 R3 udah. R2 R1 juga udah. Selanjutnya dari R4 dulu. Jadi R4 ini interface gigabit Ethernet ke 0/20 nya belum ya. Berarti 0/2/0 IP address 172.16.7.1 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu kita kasih description, jangan lupa R4 ke R2. Oke, hanya kita exit. Kalau untuk router 4 ke router 5 ini lewat G0/30 udah. Ke router 1-nya udah belum ya? Seharusnya udah gak sih? Kayaknya tadi udah kita konfigurasi deh. Kita end aja. So IP configuration. IP configuration. So running config. Nah, kita lihat G0/1 0/1/0 belum diisi ternyata. Hampir aja kelewatan. Jadi configure terminal, interface, gigabit Ethernet 0/2/0. 1/0. Jadi yang belum diisi tadi yang mana? 1/0. Oh iya kan, bener. Ya, benar. Lalu IP address 172.16.2.2 dengan subnet 255.255.0. No shutdown. Lalu kita exit. Kita description dulu deh. R4 ke R1. Shit. Oke. Untuk server IETCOM sepertinya sudah semua. Untuk yang fiber optik, coba kita lihat topologinya. Dan ternyata masih ada kabel cross di tengahnya ya, yang melintang dari R2 ke R5, R4 ke R3. Oke, kita langsung gasin. Kita buat 000, ketemunya di 00 ya. Lalu yang berikutnya juga di 0000, di 00. Oke, setelah kita temukan antara dua ini, kita bakal selanjutnya kita bakal konfigurasi tentunya. Ya, benar sekali. Oke, kita apa namanya? Kita isi dulu deh. Ini mau berapa? 8 kan terakhir, berarti 9. 92. Ini 92, ini 91. Lalu berarti yang ini 10. 10. Ini 10/2. Dah sama. Berarti kita tinggal konfigurasi. Router 4, interface gigabit Ethernet 0/0 itu arahnya ke R3 kan. Berarti IP-nya 9.1 dengan subnet 124 ya, sama. Ke router 3 R4 R3. Lalu kalau kita belum shutdown ya, jangan lupa shutdownnya biar nggak mati portnya. Kita pindah ke router 3, kita ke interface 0 juga, 0/0-nya juga. Lalu kita isi IP address-nya 172.16.9.2 dengan subnet 255.255.255.0. Oke. Lalu description R3 ke R4. Lalu no shutdown. Nah, selanjutnya kita bakal konfigurasi yang router 2 ke router 5 ya.
0/0 juga ya kan. Lalu IP-nya 10.1. Kalau 192 10.1 0, lalu no shutdown, lalu description R2 ke R5. Nah, kita WR dulu deh. Kita WR juga ini. Ini juga kita WR. Takutnya tidak tersimpan konfigurasinya nanti malah. Oke. Enable. Lalu di router 5 nih. Ini router 5 udah dikonfigurasi belum sih? Kita show running config. Wah, belum sama sekali ternyata. Kita kelewat satu. Jadi router 5 tuh belum dikonfigurasi ya. Jadi kita configure terminal. Kita hostname dulu, hostname ya. R5. Lalu masuk ke interface G030. Lalu IP address-nya yaitu 16.4.2 dengan subnet 255.0. Lalu description-nya R5 to R4 no shutdown. Lalu exit. Oke, udah hijau sekarang jalurnya. Berarti kita tinggal konfigurasi yang sisanya ya. Masih merah nih. Karena R2-nya masih merah, berarti kita masuk ke interface 0/0. Lalu kita bakal isi IP-nya yaitu 172.16.10.2 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu no shutdown jangan lupa. Lalu description R5 to R1. Oke, exit. Lalu selanjutnya kita bakal dari R5 ke R3 ya. Di interface gigabit ethernet 0/0. Ya nggak sih? 000. Oh iya, 000 bener. Lalu IP address 172.16.8.1 dengan subnet 255.255.255.0. Oke, no shutdown. Description-nya R5 to R4. R3, sorry. Oke, sudah connect nih. Dan di router 6 ini sepertinya belum kita konfigurasi ya router 6. Enable hostname. Oh, konfigurasi dulu. R6. Oke. Sabar, kita selesain dulu deh. Kita pakai yang ini dulu, router 5 dulu. Kita selesain dulu yang router 5. 0/2/0 172.16.5.1 dengan subnet 255.124 ya. Lalu no shutdown. Lalu description-nya R5 to R6. Lalu exit. Oke, baru kita pindah ke router 6. Nah, interface gigabit 0/ berapa lagi nih? 0/2/0. Oke, IP address 172.16.5.2 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu no shutdown, lalu kita berikan description-nya yaitu R6 to R5. Lalu kita exit. Lalu kita pindah ke interface 030. Lalu berikutnya kita berikan IP address 172.16.6.2 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Oke, selanjutnya kita kasih description R6 to R5 R3, sorry. Nah, baru nih
konfigurasi dari pemberian IP-nya ini udah selesai. Ini baru memberikan IP pada masing-masing perangkat di region 1, tepatnya pada server ietcom ya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke server Tricom. Oke, kita ke server Tricom. Jadi pada server TRI.com ini kita isinya yaitu 10.1.20 ya. 10.1.20/24 yang artinya kita bakal isi desktop. Nah, 20.10 aja. Subnetnya /24 0. Oke. Gateway-nya, sorry lupa gateway-nya. Gateway-nya itu kita isi yang 10.1.10.20.1 yang nantinya kita bakal jadiin di IP routernya, router 7. Enable configure signal hostname-nya R7 ya. Nah, kita bikin apa ini di sini? Kita bikin tanda silang juga sepertinya di situ. Lalu kabel melintang maksudnya. Kabel melintangnya pakai 0/1 ya. Oke, selanjutnya yang ini juga pakai 0, kalau yang di dalam tuh 00, kalau yang di luar pakai 01. Oke, seragam nih jadinya. Udah. Selanjutnya kita bakal pindah ke server Tricom-nya. Kita ulangi langkah-langkah yang ada di ietcom untuk memberikan IP address. Cuman sekarang kita bakal mapping atau petakan terlebih dahulu IP-IP-nya yang mau dipakai. Jadi biar nanti lebih mudah gitu ya. Kan 42 nih. Terakhir tuh ada di berapa sih IP-nya? Ntar kita lihat dulu. Sini ada di 10 sepertinya ya. Jadi kita bisa mulai dari 11.1. Oke, akhirnya kita bisa mulai 11.1. Jadi 11.1 itu kita mulainya dari sini. 11.1, lalu ini 11.2, lalu ini 12.1, lalu sebelah sini 12.2. Biar nggak ribet ya, biar kita nanti tinggal lihat aja. Berarti ini gini. Kayak ini baru cocok nih. Selanjutnya kita pakai dari mana ya? Dari sini deh. 13.1 lalu 13.2. Kita rapihin. Oke, setelah rapi. Di sini kita bakal isi 14.1. Lalu sininya 14.2, lalu di sini 15.1, 15.2, 16.1, 16.2. Nah, ada jadi nih kerangka dari luarnya dulu ya. Oke. 16, 17 berarti ya. 17 itu mulai dari sini, 17.1.
17.2. Berikutnya yang sebelah sini, ini kan 17, 18, berarti sebelah sini 18.1 dan sini ini titik 2. Nah, ini 18.2. Nah, berikutnya kita bakal kasih 18 ya, 19 berarti 19.1 di sini, 19.2-nya di sini. Lalu 21-nya di sini, 22-nya di sini. Oke, ini baru yang sebelah sini. Yang sebelah sini belum kita kasih. Kalau ini 20 berarti 21. Ini mulai dari 21. 21.1, 21.2. Dan di sini 22.1 dan 22.2. Lalu sebelah sini 23.1, 23.2, 24.1, 24.2. Oke, dah nih. Kita sudah mapping dari si IP-nya. Agar lebih enak ya ngeliatnya. Nah, tadi kan bagian sini sudah kita konfigurasi, sedangkan sekarang kita bakal pindah ke bagian sebelah sini. Oke, kita mulai pelan-pelan dari si router 7. Kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0. IP address-nya yaitu 10.1.20.1. 0 no shutdown ya, karena kita nggak perlu kasih perlu ya, kita opsional sih sebenarnya ini. R7 server 3 no shutdown. Oke, selanjutnya kita bakal pindah ke interface. Exit dulu ya. 010 172.16.11.1 dengan subnet 255.255.255.0. Nah, sedang description-nya yaitu R7 ke R8 itu ya, ketutupan kan. R8 ya, R8. Baru exit. Lalu setelahnya kita ke interface 0/0/0 dengan IP yaitu 16.12.1. Ya bener ya. Oke, dengan subnetnya 255.255.0. Ya, baru langsung dengan description R7 ke R10. Dah. Kita N, kita WR. Oke. Kita pindah ke dalam router 8. Oh ya, hostname-nya udah ya, hostname-nya udah. Kita pindah ke router 8, kita konfigurasi ulang. Hostname R8, masuk ke interface yang 0/1/0 dulu deh. IP address-nya 172.16.11.2 sampai 124 ya. Lalu shutdown. Lalu description R8 ke R7. Kalau exit, setelahnya kita bakal isi di interface
Terus berapa lagi nih timah-timpahan? Oke, bentar ya. Duh. G20 ya. Nah, interface ini 17.2 ya. No shutdown. Oh ya, descriptionnya biar kita enak. Pan ke R10. Oke, exit. Lalu setelah G020 sudah kita konfigurasi, kita bakal pindah ke atas, yaitu berapa lagi nih? G000 ya. Kalau dari atas ngeliatnya berapa? G000 kan? Oke, G0000 sepertinya. Ya nanti kalau salah tinggal di benerin. Ya, 21 titik berapa? 21.2, oke. Ini sampai 255.0. No shutdown. Lalu berikutnya description ya. R8 ke R4. Kita exit, kita cek dulu deh di R4, takutnya salah. Enable show IP interface brief. Oke, dari si 00-nya belum diisi sih, benar sih. Jadi sisa itu yang belum diisi, yang nantinya itu bakal ke bawah ya. Berarti kita isi langsung deh. 211 ya dapatnya. Kalau langsung 21. 255.0. Langsung down. R8. Oke, kita exit. Balik lagi kita ke bawah. Sekalian aja deh ke G01 ya. G01. Jadi sekalian untuk menghubungkan ke router 9 ya. Di router 4 ke router 9 pakainya 23.1 172.16.23.1 dengan subnet 255.255.0, lalu no shutdown, lalu descriptionnya yaitu R4 ke R9. Udah, ini kesini udah, sisanya kita balik ke router 8 ya. Nah, di router 8 tadi udah nyampe R8 ke R4, 8 ke 10 itu ke bawah. Jadi 8 ke sampingnya belum, 8 ke 9 lewatnya G030. IP-nya 16.13.1. Lalu no shutdown. Kasih deskripsi R8 ke R9. Lalu exit. Lalu kita bakal isi yang kabel crossnya yaitu interface gigabit 0/0. Lalu IP-nya itu yang 20 16.20.1 kan benar kan? 25.25.25.0. Lalu no shutdown. Selanjutnya kita bakal isi description-nya dari R8 ke R11. Oke, sudah. Router 2 sudah kita konfigurasi semuanya.
020-nya udah belum ya? R8 ke R10-nya udah belum? Bentar. Oh udah, alhamdulillah. Kita bakal pindah ke yang router 10. Oke, duh lumayan nge-lag nih. Aduh, sepertinya kita harus hapus. Hapus, 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 hapus. 78, 10, oke. 78. Oh iya, 9-nya kemana? Oh ini deh, 789. Sorry, lupa. Maaf. Oke, kita lanjut. Dah, langsung kita ke konfigurasi terminal. Lalu hostname R10. Lalu berikutnya kita isi interface gigabit ethernet 0/0/0 yang mengarah ke router 7. Jadi IP address-nya yaitu 12.2 dengan subnet 255.255.0. Berikutnya kita bakal port statusnya no shutdown. Lalu description-nya kita bakal berikan R10 ke R7. Tuh udah hijau tuh jalurnya. Berarti bener ya kan? Kita exit. Kita dari router 10 ke router 8 habis itu. Pakai yang 020 16.17.1 ya. Ya lupa IP address-nya, sorry maaf. Address ini kurang S. Lalu subnetnya 255.255.0. Lalu description-nya R10 ke R8 ya. Ya, oke. Berikutnya no shutdown ya, belum kita no shutdown ya, lupa. Maaf. Nah, baru exit. Nah kan terhubung nih, itu kita bisa lihat hijau dia jalurnya. Kita bakal isi yang G0/0 yang arah ke router 9 ya. 16.19.1 dengan sampai 25.25.0. Oke, selanjutnya kita description router 10 ke router 9. Lalu berikutnya no shutdown. Oke, kita exit. Nah, baru kita sambungkan ke router 11. Kita masuk ke G010 portnya ya. Lalu IP address-nya 14.1 berarti 72.16.14.1 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu description-nya R10 ke R11 lalu no shutdown lalu exit, dan seharusnya router 10 ini udah kita konfigurasi semuanya. Berarti kita bisa pindah ke router 9. Nah, router ini dulu deh biar enak, router 5 ya. Biar kita tahu jalurnya. So, IP. Jadi ada 010 yang belum diisi di sini, berarti 010 ya. Oh iya, jalurnya bener 010. Kita konfigurasi terminal, lalu interface gigabit 010 dan IP address yang diisi yaitu 22.1 berarti 12.16.22.1 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu selanjutnya no shutdown dan lupa description-nya yaitu R5 ke R9. Oke, selanjutnya baru kita bakal yang arah ke router 8.
24.2 ya, berarti IP address 172.116.24.2.0 lalu Nosudon, lalu description 24.2 kan, bener kan? Oke. Descriptionnya yaitu R berapa ini tadi? R5 ya? R5 ke R8. Oke, sudah. Kalau yang dari R8 nya sendiri 0/1 itu dikonfigurasi belum ya? Oh iya, 0/1 nya belum, berarti exit. Pantas jalurnya tidak hijau. IP address 172.16.24 dengan subnet 255.255.0. Nah, seharusnya jalurnya hijau nih kalau kita no shutdown. Oke, hijau kan, bener kan? Dan kita descriptionnya R8 ke R5. Oke, selanjutnya dari ini sendiri router 4, dari router 4 ke R9 itu udah diisi. Sedangkan dari R9 ke R4 itu belum. Dan kita bakal konfigurasi dulu dari hostname-nya dulu. Dari hostname-nya yaitu hostname-nya R9. Dan kita bakal konfigurasi R9 arah ke atas dulu, yaitu R-nya R5. Masuk lewat interface gen 0/1/0. Oke, setelah masuk kita berikan IP address 172.16.22.1 karena satunya buat si router 5 ya, punya si router 5. 0 shutdown, harusnya jalurnya hijau. Nah, benar kan? Oke, selanjutnya kita description aja. R9 ke R5. Kita exit dan selanjutnya kita bakal pindah ke arah R4. 0/1 ya. Dengan IP-nya yaitu 172.16.23.2. Aduh, salah. Subnetnya belum, sorry. 0. Oke. Selanjutnya kita bakal kasih description R9 ke R4. Lalu no shutdown dan boom, jadi hijau. Oke, bisa aja. Dan berikutnya kita bakal konfigurasi dari si router 9 ke router 8. Kita exit, kita masuknya interface 030 dengan IP-nya 13.16.13.2 dengan subnet 124. Lalu no shutdown. Oke. Oh ya, description-nya jangan lupa R9 ke R8. Dan jalannya menjadi warna hijau juga. Exit. Baru kita beranjak ke R9 ke arah R10 ya. Berarti masuknya di 00, interface gigabit ethernet 0/0. Lalu kita berikan IP address 172.16.19.2 dengan subnetnya 255.255.0. Lalu no shutdown. Lalu description-nya yaitu R9 ke R10. Oke, kita cek dulu OBS-nya apakah masih merekam. Oke, masih merekam ya. 59 menit. Kita exit. Lalu berikutnya kita bakal sambungan ke router 11. Masuknya dari interface gigabit ethernet 0/0/0.
dengan IP address-nya yaitu 15.1. Udah, subnetnya 124 seperti biasa. Sudan description-nya R9 ke R12. Oke. Kita exit. Ini arahnya kemana? Sebentar. Saya lupa. 0000. Aduh, salah. Harusnya 000 tuh diisinya dengan 18.2 dan 18.1. Hampir aja. Maaf, efek sudah ini malam. Sekitar jam 1, jam setengah 1 ini misalnya. Oke, kita lanjut. Kita benerin yaitu 18.1 ya. 18.2 kalau di router 9 itu 18.2. Oke, lalu description-nya kita perbaiki yaitu R11. Sip. Nah, ini baru benar. Selanjutnya kita bakal masuk gigabit Ethernet 020. Baru kita isi yang namanya IP address 15.1. Lalu jangan lupa description-nya ke router 12 dan no shutdown. Oke, udah di no shutdownin. Berikutnya kita bakal pindah ke bawah ke router 11. Oke, kita atur dulu hostname-nya yaitu R11. Lalu interface-nya dari interface ke mana dulu nih enaknya? Ke kiri dulu ya, ke router 10, yaitu masuknya lewat 010 dengan IP-nya IP address 14, berarti 172.16.14.2 dengan subnet 255.0. Lalu no shutdown, lalu description-nya R11 ke R10, lalu exit, interface. Oke, udah, maksudnya udah. Kita bakal pindah ke arah router 8 ya, interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu IP address yaitu 172.16.20.2 dengan subnet 255.255.255.0. Lalu kita bakal isi description R11 ke R8. Lalu no shutdown. Oke, udah hijau nih. Selanjutnya kita bakal pindah ke router 9 ya. Dari exit kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0. Lalu berikan IP address-nya yaitu 172.16.18.1 ya pakainya. Dengan subnetnya 124. Lalu no shutdown. Description-nya R11 ke R9. Exit. Nah, berikutnya kita bakal pindah ke arah router 12. 0/3/0. IP address-nya yaitu 172.16.16.1 dengan subnet 255.255.0. Lalu no shutdown, jangan lupa. Lalu description-nya 11 12. Oke, exit. Dan ini seharusnya udah selesai ya buat router 11. Kita bakal pindah ke router 12. Router paling kanan. Jadi ada router 6 dan router 12 yang paling kanan yang nantinya bakal memisahkan antara OSPF dan juga BGP. Oke, routernya kita bakal isi yaitu configure dulu, masuk dulu baru hostname
R12, lalu interface Gigabit Ethernet mau kemana nih? Ke R9 dulu deh, lewatnya lewat 0/2/0. IP address-nya yaitu 172.16.15.2 dengan subnetnya /24. Oke, no shutdown. Oke, description-nya R12 ke R9. Kita exit, kita pindah ke interface arah 11, yaitu interface 030. Dengan IP-nya yaitu 16.2. Dengan subnet yaitu dengan subnet /24 ya. Description-nya itu router 11. Oke, no shutdown. Oke. N lalu WR. Dan kita close. Ini juga sama. N WR close. Ini apa di sini semua sih tampilannya? Oke. Aduh, jadi susah gini kan? N WR setnya enable kita show IP configuration. Interface briefing. Oke, 0/0-nya udah diisi gateway, oke aman. WR aja langsung. Lalu kita close. Yang 10 juga gitu ya. WR kita close. Ini udah di WR belum? Oke. Jadi untuk region 1 ini udah selesai untuk pemberian IP address-nya. Langkah selanjutnya pada region 1 ini kita perlu routing OSPF agar semuanya ini dapat terhubung ya. Kita mulai dari router 1. Kita bakal mulai routing OSPF-nya dari router 1. Configure terminal. Nah, untuk router 1 dia kan ngarahnya ke server juga nih. Nah, itu perlu diberikan konfigurasi passive interface. Jadi, agar si OSPF ini tidak melakukan halo ke dalam server. Karena OSPF ini kan biasanya tuh ngucapin halonya tuh ke perangkat-perangkat jaringan yang meneruskan aja gitu. Kalau server kan enggak kan, beda. Jadi server tuh kurang lebih kayak PC, laptop dan lain-lain. Namun nanti kita kasih tahu bahwa di sini tuh ada 10.1.10.0. Cuman nggak bakal diberikan halo, pesan halo atau kayak ya sapaan dari OSPF. Karena kalau disapa juga nggak bakal dibalas sama servernya gitu sampai kapanpun. Jadi router yang harus kita lakukan pada langkah pertama dalam routing OSPF adalah router OSPF 1. Router ID-nya kita pakai 1.1.1 sesuai dengan router penamaan routernya. Lalu networknya kita pakai yang pertama adalah 172 aja dulu. 16.1.0 dengan networknya 0.0.0.0.255. Lalu areanya jangan lupa yaitu area 0. Enter. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya kita bakal routing ke arah servernya yaitu 10 ya. 10.1.10.0 area 0. Hah? Invalid input detector. Ada yang salah kah? Mungkin kayaknya ada spasi yang keklik 2 kali mungkin ya. 1.10.0.0.0.0
25 area 0. Oke. Nah, ini bisa, tadi nggak bisa. Satu doang kok. Oke. Dan di router ID 1 harusnya isinya seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya, kita bakal routing dari network 172.16.2.0 gitu. Jadi yang di routing OSPF pertama yang network 1.0 yang arahnya ke router 2, selanjutnya yang router ke arahnya router 4 itu 2.0 ya. Jadi kita routingnya 2.0, 172.16.2.0 dan ke arah server itu 10.1.10.0. Jadi itu merupakan network dari masing-masing IP yang tersambung pada router 1. Ada 3 network ya. Jadi sekitar 3 network, maka kita routing OSPF-nya juga 3 gitu. Baru kita beralih ke router 2. Kita enable terminal, lalu kita masuk ke dalam router OSPF 1 dengan IP yaitu dengan ID yaitu 1.1.1.2 ya. Yang kita ubah belakangnya. Lalu networknya itu network yang terhubung dengan router 2 nih. Ada apa aja? Yang pertama ada 172, ada 16.1.0 dengan dengan ininya 00000255, areanya itu 0. Oke. Nah, untuk network yang kedua yaitu 7.0. Jadi kita tinggal ganti 7 dan ke 1. Oke, ini udah proses untuk menyambungkan ke dalam router satunya, berarti udah ketemu nih. Selanjutnya kita bakal ke 3.0. Oke. Selanjutnya kita iya bener ya, 3.0 ya. 3.0 kan arahnya ke router 3. Selanjutnya kita bakal ke 10.0 karena 10.0 itu arahnya dari router 5 ke router 2 ya. Lalu berikutnya kita dari router 4 ke router 2 itu pakainya 7.0. Oh, ini udah. Jadi cukup satu. Aduh. Sebentar, mic-nya agak ini. Cek. Oke, masih normal ya. Cek. Oke. Jadi di sini kan ada router 2 nih, dari router 2 ini ada sekitar 1, 2, 3, 4. 4 port yang dipakai dan masing-masing port itu kan ada IP-nya, maka kita routing OSPF-nya ada 4 kali. Yang pertama itu network 1.0 yang arahnya ke router 1, lalu network 7.0 yang arahnya ke router 4, lalu 3.0 yang arahnya ke router 3 itu sendiri, ketiga ya. Lalu 5.0 yang arahnya ke 5.0. Kok 5.0? Sebentar, ini ada yang salah ini sepertinya. Harusnya bukan 5.0 dong, 10.0 karena 10.0 yang arahnya ke router 5. Oh, mungkin agak nggak sinkron tadi ucapan dengan otak saya. Nah, baru 10.0, baru dia nyambung. Kalau 5.0 itu kalau kita hapus bisa nggak no network? Coba kita hapus ya. Oke, bisa ternyata. Kita hilangin karena yang benar tuh ya 10.0. Dah. Itu untuk router 2. Ya, selanjutnya kita bakal beralih ke router 4. Konsepnya sama, yaitu ke kiri ke arah router 1, bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 routing OSPF pada ini di samping ya, pada router 4. Kita router OSPF 1, router ID-nya 172.111.1.4. Oke, networknya yang pertama ada 172.16.2.0 yang arahnya ke router 1 ya. 000.255. Areanya itu 0. Oke. Biasanya dia mencoba mulai mengkoneksikan ya.
Oke, selanjutnya kita coba ke 21.0. Nah, ini benar kan? Dia mencoba mengkoneksikan. Kita coba ke 21.0. Oh, sebenarnya ada ngebug sini ya. Coba yang, aduh, bentar. Iya, iya, bentar ya. Sebenarnya ada ini, apa namanya, kesalahan. Kita ke network 21. Kok area 01 sih? Aduh, salah ini. Bentar. Gimana cara nge-clearnya? Kita tutup router 4 deh. Ada yang salah ini, sumpah. Nah, no network dulu deh. Kita mau no network dulu. Oke, biar notifnya hilang karena ini sebentar. Oke, sudah belum berhenti. Oke. Oke, ini yang benar. Yaitu network 21. Astaga. Kita hapus dulu deh. Oke, bentar, incomplete comment ya, emang sengaja. Nah, ini yang benar. Oke, selanjutnya dari router 4 itu 21.0 udah. Kenapa mismatch? Coba hold on, detected. Oke, interface down detected yang artinya ada interface yang mati gitu. Kita exit dulu deh. Kita end. Semua kok. So running config deh biar apa sih tadi yang kita lakukan? Kayaknya ada ini deh, ada typo. Hmm, 2.0 area 1. Nah, ini nih. Ini yang bikin aduh. Ini yang bikin kacau. Kita hapus dulu. Berarti kita masuk router SPF 1. Kenapa notif ini ada terus menerus? Karena kita tadi sepertinya ada typo. 1.1.1.4 ya. No network 172.16.2.0 dengan area 1 ya tadi malah keketiknya. Oke, area 1. Nah, harusnya notif itu berhenti ya, harusnya. Karena kan kita pakainya yang area 0. Ternyata tapi karena typo tersebut. Nah, ini notifnya udah berhenti kan? Berarti kita ganti 0 dan harusnya loadingnya down ya. Atau sebelumnya memang kita sudah mengkoneksikan jadi tidak perlu khawatir. Kayaknya kalau di router 1 dia tuh udah dapat dari 114 dan loadingnya udah down yang artinya sudah terkoneksi. Nanti kita periksa deh di show IP neckboard OSPF-nya. Lalu kita fokus ke hal yang berikutnya yaitu kok no network? Ini sih harusnya ini. Nah, baru dia mau match atau mau mengkoneksikan lagi. Gitu. Tadi salah perintah juga ya. Selanjutnya itu dari 210 udah. Lalu 70 yang arahnya ke router 2.
Oh, baterainya ini, baterainya mau habis. Oke. Dan udah terkoneksi nih ke 1112 ya. Yang artinya berhasil. Selanjutnya ke mana nih? Ke 91 dan ke 90 dan ke 4.0 yang arahnya ke router 3, yaitu 990 dulu ya, yang arahnya ke router 3 dulu. Oke. Selanjutnya ke arah 4.0 yaitu arahnya dari router 5. Nah, ada 90, 40, 210. Oh, ini 230 yang arahnya ke bawah. Oke. Dah. Tuh, 2 3 ini ding ini. 2 tuh 2 3 4 5 6. Berarti tuh 2 3 4 5 6. Oke, udah sesuai nih, udah 6 routing OSPF kita lakukan pada router 4. OR. Oke. Kita pindah ke router 3. Kita bakal routing OSPF juga kepada router 3 ini ya. Sambil kita lihat nih IP berapa aja yang terhubung. Router OSPF seperti biasa, 1 router ID-nya yaitu 111.3 dengan di sini IP address-nya yang pertama networknya itu dari 3.0 yang arahnya ke router 2 ya. Oke, masih ngerekam sepertinya. Networknya dari 3.0 berarti 172.16.3.0 dengan ininya kita 250.0.255. Kok 255 sih? Area 0. Oke. Selanjutnya berarti itu 1. Berarti yang kedua itu 9.0 arahnya ke router 4. Oke, kita ganti 3. Kita tap lagi aja. Nah, kita ganti 3.0-nya dengan 9.0. Oke. Nah, masuk ke router 4. Dah, 1, 2, 3 itu ke bawah ke routernya si 5 berarti ya. Ke routernya 5 itu pakai IP 8.0 networknya. Oke, berarti kita ganti 8. Dah. Selanjutnya kita cari lagi nih router 6. Router 6 pakai network 6.0. Berarti kita pakai yang 6.0. Oke. Sudah nih, jadi ke sini sudah, ke bawah sini sudah, ke sini sudah, ke sini sudah. Sekarang kita tinggal N, lalu WR, dan kita bakal pindah ke router 5. Pada router 5 kita lakukan routing OSPF juga, yaitu dengan cara router OSPF ya. 1 router ID-nya yaitu 111.5 dengan networknya yang pertama itu arahnya ke R4 dulu deh, yaitu 4.0. Jadi 16.4.0 dengan subnetnya yaitu 000.255, lalu areanya yaitu 0. Jadi kita tinggal enter, itu arahnya ke R4. Selanjutnya arah ke R2 karena R5 ini terhubung ke R2 yaitu 10.0. Itu untuk networknya. Kita ganti 10.0. Oke. Selanjutnya nah ini lagi proses menyambungkan ya. Arahnya ke 3.0. 3.0 ke router 3 lewat network 8.0. Berarti kita ketik 8, kita ganti 8.0. Oke. Selanjutnya kita arahnya ke 6 ya. Jadi ada sekitar 1 2 3 4 untuk yang bagian atas. Ya, berarti kita ke 6. Ke 6 itu lewatnya dari 5.0. Oke. Dan nih berarti kesini udah bisa.
sekarang kita tinggal bagian bawahnya, yaitu 24.2 ini nyambung ke router 8. Ya, artinya kita pakai network 24.0 untuk arah ke router 8. Enter. Oke, selanjutnya kita bakal arah ke bawah, yaitu arah ke router 9 dengan network 22.0 karena kita dapatnya 22.1 ya. Berarti networknya 22.0. Oke, sudah. 24 udah, 22 udah, 5 udah, 8 udah, 10 udah, 4 udah. Berarti untuk router 5 kita udah selesai nih. Kita WR. Kita udah selesai untuk router 5, kita pindah router 6. Enable, lalu pada router 6 kita bakal routing OSPF juga satu dengan router ID-nya yaitu 1.1.1.6. Oke, sudah. Kita cari networknya. Di sini cuma ada 2 network yang terhubung, yaitu 6.0 ke arah router 3 dan 5.0 ke arah router 5 ke router 5. Berarti network 172.16.6.0 dengan subnet 000.255, areanya yaitu 0. Dan yang ke arah router 5 itu 5.0 ya lewatnya. Oke, sudah. Seharusnya mereka ini bakal mencoba menyambungkan ya. Nah, ini dia nih, 113 udah dapet, 115 udah dapet. Yang artinya sudah saling terhubung nih. Dan loading down. Kita end, lalu kita WR. Oke, itu untuk yang atas. Dah, selanjutnya mungkin kita cek di router 1. Ini neckboardnya harusnya sudah ada 1112 dan juga 114. Kita end, kita WR, lalu show IP OSPF neckboard ke tetangganya, yaitu 112 sesuai ya ID-nya dan 114. Oke, sesuai. Kita pakai yang router 4 nih. Yang router 4 harusnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 router ID ya. So, IP, OSPF, neckboard. Oke, di sini cuman 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma 4? Karena yang pertama, yang 111 itu arahnya ke router 1, oke 1. Berikutnya yang arah router 2, oke 2. Arah router 3 itu ada 1113, 3 kan. Dan terakhir itu ada arah 115 dengan ke router 5 itu ada 5. 1, 2, 3, 4. Sehingga cuma 4. Kenapa yang bawahnya nggak ada? Karena router-router di bawah ini belum kita konfigurasi routing SPF. Jadi baru bagian atas. Jadi itu wajar ya. Itu wajar, sangat wajar ya. Selanjutnya kalau kita cek, ini juga harusnya ada 4 ya. So, IP, OSPF, neckboard. Oke, enter, ada 4. Dan juga ini, kalau kita cek, ya udah sesuai dengan IP-IP yang terhubung dengan si router 5. Oke, berikutnya kita bakal lanjut ke router 6. Harusnya cuma ada 2 nih. Nah, benar kan? Cuma ada 2, 113 dan 115. Nah, kalau kita coba ping dari router 1 ke router 6, ping berapa nih? 172.16.6.2. Itu kan punyanya si G030 dari router 6. Kalau kita ping, apa nih yang terjadi? Apakah destination unreachable atau reply atau sukses ya? Kita cek ping. Sending 5 100 bit SCMP atau ke 6.2 ya. Dengan waktu hanya 2 detik. Success rate-nya itu 100%. 5/5 yang artinya routing SPF yang kita lakukan itu berhasil ya. Karena mereka ini kan pada dasarnya beda jaringan nih. 1.1 sedangkan di sini 6.2. Jadi itu udah dikatakan sukses ya. Dari ujung kiri ke ujung kanan dari router 1 ke router 6 itu udah bisa saling ping. Mungkin kita dari router 4 kita pilih random yaitu router 3 6.1 3.2 deh. 15.3.2 dan sukses rate-nya juga 5.
Kalau dari router 2 ke router 6 ke 5.2 deh, dari router 2 ke router 6. Ping 172.116.5.2 ini punya si router 6 ya. Success rate-nya udah 100% ya, artinya berhasil ya pingnya. Nah, itu untuk OSPF dari bagian atas, dari server IET. Nah, mungkin kita bisa coba IET ya. IET kita ping, jadi 10 kita ping dari router 6. Apakah bisa? 10 ya, ini IP dari si servernya, 10.1.10.10. Enter. Oke, emang agak lama dia, dan success rate-nya 80%. Kita coba lagi. Dan success rate-nya udah 100%. Jadi, dari router 6, dia udah bisa ngeping ke arah server Yetcom. Tapi kalau sebaliknya, kita cek dulu. Kita cek. Kita ping ke gateway kita dulu deh. Ini kan gateway kita. Oke, dia ngebales. Selanjutnya 17.772.16 titik 1.1 ini punyanya router 1, tapi yang sebelah kiri yang arahnya ke atas ping dan statusnya repli ya kawan-kawan. Lalu kita coba dari server Yetcom ke router 6.2. Nah, ini jauhnya lumayan jauh ya, dari ujung ke ujung, dari server ke router 6. Dan kita lihat ini ketutupan. Oke, statusnya repli, alhamdulillah. Ini untuk Yetcom-nya, baru isi Yetcom-nya. Oke, mungkin kita cek 3.2 deh, 3.2. Apakah bisa? Dan satunya repli, yang artinya berhasil. Lalu ke arah 4.2, apakah bisa? Oke, bisa ya kawan-kawan, dari router ke server bisa, dari server ke router 6 bisa. Jadi ke seluruh router ini sudah bisa. Nah, untuk yang selanjutnya kita bakal lakukan routing OSPF juga pada si router 7, router 8, 10, 9, 11, dan 12. Mungkin kita bisa mulai dari router 8. Enable, lalu configure terminal, lalu IP address. Kok langsung IP address? Sorry, ngeblank. Router OSPF 1, lalu router ID yaitu 1.1.8 ya, 1118 agar sesuai dengan network 172.16.1. Kok titik 1 sih? Kita mau arah kemana dulu nih? Paling kita ke arah atas dulu deh ya, 21.0, biar kita langsung mendapatkan balasan nih. Karena kan di atas kan udah kita konfigurasi sebelumnya routing OSPF punya 1114. Jadi otomatis dia bakal mengkoneksikan dan menyambungkan nih. Harusnya kita dapat balasan loading down dari area dari router 4. 0. Oke, kita tunggu. Apakah akan mendapat balasan loading down sukses? Oke, bentar. Nah, akhirnya kita dapat balasan nih. From loading to full loading down ya, artinya kita sudah terhubung dengan router ID 1114 miliknya router 4. Nah, kita lanjut ke network berikutnya yaitu 24.0 yang arahnya ke router 5, dan seharusnya kita dapat balasan juga nih. 24.0. Oke. Kita tunggu. Tunggu apakah dapat balasan. Nah, ini dapat nih balasannya. Jadi prosesnya tuh lumayan agak lama, tapi nggak lama banget. Ya paling sekitar 5 menit lah. 2 menit nggak nyampe. 1 menitan. Dan ini udah mendapat balasan dari router ID Neckbore 1.1.1.5 miliknya router 5. Mungkin selanjutnya kita bakal konfigurasi ke arah router 7 dengan networknya yaitu 11.0. Dan ini nggak perlu ditunggu balasannya karena dia nggak bakal balas-balas, soalnya router 7-nya belum kita konfigurasi routing OSPF. Kita langsung aja lanjut ke router 10 yaitu 17.0. Oke.
Lalu kita bakal lanjut ke 20.0 punyanya si router 11. Dan selanjutnya kita bakal lanjut ke router 9 punyanya kita lanjut ke router 9 lewat 13.0 network 13.0 ya. Oh iya. Jadi untuk routing OSPF dari router 8. And kita WR. Oke, setelah kita WR, kita bakal lanjut ke router 7. Jadi di sini ada dua routing OSPF yang akan kita lakukan pada router 7. Router OSPF 1 router ID 111.7, lalu networknya yaitu 172.16.12.0 dengan ininya 255 ya, 000.255 area 0. Oke, itu untuk arah ke bawah ya, ke arah router 10. Kita bakal lakukan routing balik ke arah 8 pakai 11.0 ya, ini karena network ke arah router 8. Seharusnya dia dapat balasan nih ya sini. Sambil kita tunggu, kita bakal konfigurasi udah ya 2 aja. Oke, cuma 2 aja untuk router 7. Dan seharusnya baru dibilang, dan dia dapat balasan dari tetangganya yaitu 1118. Nah, kita konfigurasi router 10 dulu nih biar router 7 nih routing SPF-nya lengkap. Kita bakal nyalain configure terminal, lalu router OSPF 1, router ID-nya 111.10 ya. Tadi 117 benar, udah. Oke, 10. Ada. Oke, 10 dengan networknya ini lumayan banyak. Jadi ada 172.16. Ke arah router 7 itu ada 12.0 ya. 0.255 area 0. Oke, dah. Selanjutnya seharusnya dapat balasan nih. Kita tunggu 15 detik lagi deh. Sambil kita mengkonfigurasi network yang lain. Nah, ini baru dibilang. Kita sudah dapat balasan dari tetangga yaitu 1117 dan kita berhasil terhubung ke tetangga tersebut yang nantinya tetangga tersebut akan menghubungkan kita ke server. Oh iya, di router 7 ini ada 3 seharusnya. Satu lagi itu punyanya si server. Sorry, kita kelupaan nih. Server itu punya 11.120.0. Nah, enter. Nah, ini punyanya si server. Jadi ada 3 ya. Sorry, lupa. Nah, kita balik lagi ke dalam router 10. Kita routing OSPF lagi deh ulang. Lalu berikutnya kita bakal ke arah router 8 lewatnya 17.0 networknya. Oke, sudah. Selanjutnya ke arah router 11 14.0 lewatnya. Oke, sudah. Dan ini kita sudah mendapat balasan dari router 8 ya. Atau udah terhubung maksudnya. Selanjutnya dari tadi ke router 11 sekarang ke router 9. Nantinya kita bakal dapat balasan nih pasti. 19.0. Oke, kita tunggu. Router 9 udah kita konfigurasi belum sih? Belum ya? Belum. Sepertinya belum kita konfigurasi. Jadi mau kita tunggu sampai kapanpun kita nggak bakal dapat balasan dari router 9 karena belum kita konfigurasi routing OSPF-nya. Mungkin hal selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah pindah ke router 9. Nah, ini router 9 ini udah tambah banyak lagi yang harus dikonfigurasi. Ke interface router OSPF 1, router ID-nya 1119 dengan network yang pertama yang kita routing itu arahnya ke atas dulu deh, ke arah router 5 22.2 ya kita dapatnya. Berarti masuknya lewat network 22.0 dengan ininya 000.255 areanya 0. Oke, sudah. Seharusnya kita dapat balasan nih. Kalau sudah kita bakal lanjut ke router 4. Kita pakai 24.0.
Oke, sudah. Dan ini barusan kita dapat balasan dari tetangga kita yaitu router 5 bahwa berhasil terhubung. Selanjutnya kita tunggu balasan dari sorry, kita salah konfigurasi. Ternyata ke router 4 itu IP-nya bukan 24 ya, tapi 23. Kita hilangin dulu. Oke, baru kita taruh lagi yang benar. Itu 23. Pantes. Nah, selanjutnya ke router 8 itu lewatnya 13.2 yang artinya kita masuk dari network 13.0. Oke. Lalu, nah ini udah dapat balasan dari router 4, udah terhubung. Lalu router 8 sudah, ke router 10, ke arah router 10. Nah, router 8-nya belum balas ya. Nah, ini barusan dibilangin dia balas. Lalu ke router 10 lewatnya 19.2 yang artinya kita masuk lewat network 19.0. Oke, seharusnya kita dapat balasan nih dari router 10. Mana nih router 10? Lalu router 10 11110. Nah, masuk. Oke, sip. Kita bakal pindah ke router 11 yaitu lewat 18.2. Ya, artinya kita masuk ke network 18.0. Oke, 13 sudah ya. 13 sudah belum sih? 118 udah. 119 sudah. 119 ya dia ini ya. Oke, 18.0 ya. 18.0 kan arahnya ke router 11. Router 11 belum terkonfigurasi. Jadi belum ada balasan. Ke router 8 udah belum? Tadi ada 1110 sudah. 114 sudah. 118 udah. 115 udah. Berarti tinggal ke 1112. Kita lewatnya 15.1. Berarti masuk dari 15.0 networknya. Networknya yang ditulis ya. Lalu kita N, kita R, dan setelah itu kita dari router 11 enable, kita masuk ke configure terminal, router OSPF1, router ID-nya 111.11 dengan networknya yaitu 172.116 titik ke arah router 10-nya 14.2 berarti masuk dari network 14.0. Oke, 255 area 0. Selanjutnya kita mau masuk ke router 8 ke tetangga 8. Lewatnya network 20.0. Nih ya, nih. Set. Dan ini dapat balasan nih dari router tetangga yang ID-nya 11110, punyanya si router 10 tentunya. Oke, sudah ngirim ke 8 nih ya, 20.0. Selanjutnya kita kirim ke atas, punyanya si router 9 yaitu 18.0. Oke, seharusnya mau nih ya. Lalu ke kanan router 12 16.0. Dan ini. Oke, enter. Dah. Jadi udah semua ya kayaknya. Nanti kita periksa di akhir deh. Nah, sekarang kita pindah ke router 12. Jadi ada dua routing SPF yang dilakukan ya. Router ID 111.12. Oke. Networknya yaitu 172.16.16. 15. 15 tuh yang arahnya ke router 9 ya. Kurang 01 lagi nih. 0. Nah, baru area astaga. Area 0. Oke. Dah. Nah, lalu kita arah ke 11 nih. Yaitu 16.
kita lewat network 16. Dah. Kita tinggal nunggu balasan. Seharusnya bentar lagi dari router 9. Nah, ini baru dibilangin kan benar. Dan bentar lagi dari router 11 dengan ID 11111. Nah, mana nih? Halo router 11. Router 11 tidak merespon, belum merespon. Mana nih router 11? Dia nggak balas-balas. Wah, kocak. Apa ini maksudnya? 1610 area 06. No. Nah, ini kayaknya gara-gara ada notif, jadi ininya kepisah. Ini harusnya area 0, ininya 16. Baru deh masuk nih balasannya. Pantes, kok lama banget balasannya nih. Mana nih balasnya dari router 11112. Nah, masuk. Oke. Kita cek satu persatu. Kita coba satu aja untuk memastikan. Jadi di router 5, sekarang kita bakal pastikan lewat router 5. Router 5 ini ada beberapa IP yang nyambung ke dia, terhubung. Pertama tuh dari router 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti IP netboard-nya ada 6 ID. Ada sekitar 6 ya, 6 netboard, 6 tetangga. Ada 6 tetangga yang terhubung di router 5. Kita cek, kita buktikan. So IP OSPF netboard. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini tentunya sudah sesuai ya. Sudah tersambung semua. Jadi ini sudah terhubung ke antara tetangga-tetangganya. Lalu kita coba dari mana nih yang mau jadiin kita uji coba. Dari router 10 deh. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tetangga yang terhubung ke router 10. Langsung kita N, lalu kita WR, lalu show IP OSPF netboard. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi benar, emang benar ada 4 tetangga yang terhubung ke router 10. Jadi seperti itu ya. Untuk routing OSPF pada region 1. Mungkin kita coba ping dari router 1 ke router 12 nih yang sangat amat jauhnya. Pojok kiri ke pojok kanan. Kita pakai yang 15.2. Jadi kita ping. Enable. Oke, ping 172.16.16. Kita pakai yang jalur bawah sengaja biar panjang ya. Kita enter. Success rate-nya 100%. Tuh. Yang artinya dari router 1 ke router 12 ini udah terhubung ya. Jalannya tuh paling lewat sini, paling. Kan OSPF kan nyari jalur tercepat ya. Kalau dari router 7 ke router 6, apakah bisa? Kita N dulu, lalu R, lalu ping ke 6.2 deh, yang IP-nya sebelah sana nih. Tuh. 19, aduh, kok 192? 16.6.2. Enter. Success rate-nya 100% tentunya. Sekarang kita coba dari server ya. Kita dari router 12 ping server ke 3. Habis kalau bisa lalu kita ping server ke IAT. Coba kita coba. Berarti kita ping server 3 dulu dengan IP 1.20.10 ya. Ini IP dari server 3. Kita enter. Kita tunggu dan success rate-nya 80%. Ini biasanya emang wajar ya terjadi pada Cisco. Kita coba pada ping kedua kali dia biasanya 100%. Nah, bener kan? Jadi dari router 12 ke router server 3 ini udah terhubung 100%.
Sekarang kita coba ping ke arah server IAT 10.1.10.1 Enter. Oke, success rate-nya 100%. Bahkan dari router 12 ini kita bisa ping ke server IAT juga ya. Coba sekarang kita ping antar server, bisa nggak kira-kira? 10.1.20.10. Ter reply ya, yang artinya saling berbalas pesan tentunya. Ini yang artinya sama server ini saling terhubung pada region 1, hanya region 1 ya. Sekarang dari server ke router 12 udah. Dari mana lagi nih kira-kira ke router 6 deh, ke 52 ya. Oh, udah nih 42 tuh ke arah router 5 dan berhasil. Mungkin boleh kalau kita mau coba ke arah 62. 52 aja deh. Oke, bisa tuh. Mau kemana lagi? Mau ke arah router 7. IPC router 7 ini 12.1 deh, pakai yang bawah. Oke, bisa. 12.2 sampingnya ke arah router 10, punya si router 10. Bisa. Dan sepertinya ini udah cukup ya, udah berhasil membuktikan bahwa si routing OSPF ini berhasil pada area pada region 1, yaitu region Indonesia kalau di soalnya ya. Jadi kita sudah berhasil menuntaskan routing OSPF pada region 1. Dan mungkin kita bisa kotakin dulu kali ya biar enak dilihatnya. Select fill color. Oke, kita pakai yang jangan merah tapi biru. Jangan biru tapi hijau. Oke, hijau. Oke, kotaknya dari sini. Nah, jadi lebih jelas ya, kelihatan lebih jelas gitu. Terakhir itu mungkin kita tinggal taruh sini. Kalau kita buat penjelasan area, kita namain ini apa namanya? Kita namain apa ya? Region apa ini ya? Ini kita namain hijau, region hijau. Hijau. Sama aja sih, ini lihat dari warna doang ya kan, nggak perlu kasih nama. Apa ya enaknya? Terserah lah. Region hijau. Oke. Area 0. Oke, biar kita bisa inget nih. Region hijau area 0. Oke. Dan ini kita sudah selesai untuk region yang pertama, yaitu region hijau area 0. Kalau di image itu region Indonesia region 1. Dengan network yang kita gunakan 172.16.00. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengerjaan Jarkom Pamungkas pada part pertama, part 1 ya. Mungkin selanjutnya kita bakal coba konfigurasi OSPF pada yang di samping, lalu BGP dan pokoknya secara bertahap. Dan mungkin cukup itu aja ya. Kita save dulu deh. Mana dia nggak mau nge-save? Oke, di bagian download, bagian Jarkom. Oke, Jarkom Pamungkas final. Ini sebelumnya emang saya sempat nyoba juga, cuman ada trouble. Lalu di sini saya bikin baru dan kita ulang dari awal. Oke, sepertinya sudah cocok. Sudah terhubung. Jadi sudah koneksinya sudah masing-masing sudah tersambung gitu. Mungkin cukup sekian untuk lab kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.